Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran keempat halaman 88. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Selanjutnya, ayo mengamati halaman 89. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Berikut gambar yang sudah kakak tandai, silahkan diperhatikan baik-baik. Berikutnya pada halaman 90 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Jawab, kenampakan alam yang tampak pada gambar di atas adalah danau, gunung, dan sungai. Nomor 2, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Jawab, kenampakan buatan yang nampak pada gambar di atas adalah bendungan. Nomor 3, apakah kenampakan alam itu? Jawab, kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Nomor 4, apakah kenampakan buatan itu? Jawab, kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Lalu pada halaman 91 ayo mengamati, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Bentang Alam Pulau Papua secara umum. Kemudian pada ayo berlatih halaman 91 kita akan mengisi tabel. Nomor 1, nama Pulau Jawa, bentang alam secara umum A. Gunung, Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Merapi, dan lain-lain. B. Lembah, Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, dan lain-lain. C. Bukit, Bukit Sumedang, Bukit Kidul, dan lain-lain. D. Sungai, Sungai Serayu, Sungai Cisadane, Citarum, dan lain-lain. E. Dataran rendah, Dataran rendah Surakarta, Dataran rendah Semarang, dan lain-lain. F. Pantai, Pantai Pangandaran, Pantai Anyer, dan lain-lain. Kemudian halaman 91, nama Pulau Sumatera, gunungnya Gunung Kerinci, Leuser, Dempo, dan lain-lain. B. Lembah, Lembah Sianok, Lembah Anai, dan lain-lain. C. Bukit, Bukit Minangkabau, Bukit Kerinci, dan lain-lain. D. Sungai, Sungai Asahan, Sungai Deli, Sungai Kampar, dan lain-lain. E. Dataran rendah, Dataran rendah Air Manis, Dataran rendah Kasih, dan lain-lain. F. Pantai,
Pantai Lampuk, Pantai Air Manis, Pantai Rupat, dan lain-lain. Kemudian nama Pulau Kalimantan, gunung-gunungnya Bukit Raya, Gunung Lingpran, Gunung Menyapa, dan lain-lain. B. Lembah, lembah Sungai Gedang, lembah Danum, dan lain-lain. C. Bukit, Bukit Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam, dan lain-lain. D. Sungai, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Barito, dan lain-lain. E. Dataran rendah, dataran rendah Pangkalabun, dataran rendah Kapuas, dan lain-lain. F. Pantai, Pantai Angsana, Pantai Kemala, dan lain-lain. Kemudian nama Pulau Sulawesi. A. Gunungnya Gunung Klabat, Gunung Sabutan, dan lain-lain. B. Lembah, lembah Bada, lembah Rama, dan lain-lain. C. Bukit, Bukit Luwu, Bukit Bone, dan lain-lain. D. Sungai, Sungai Bila, Sungai Palu, Sungai Puso, dan lain-lain. E. Dataran rendah, dataran rendah Maros, dataran rendah Selayar, dan lain-lain. F. Pantai, Pantai Bira, Bulukumba, Pantai Losari, dan lain-lain. Kemudian nama Pulau Papua. A. Gunung, Gunung Irau, Gunung Mebo, Gunung Biji, Gunung Puncak Jaya, dan lain-lain. B. Lembah, lembah Baliem, lembah Kaputo, dan lembah Surgi, dan lain-lain. C. Bukit, Bukit Karang, Bukit Nif Arfa, dan lain-lain. D. Sungai, Sungai Digul, Sungai Membramo, dan lain-lain. E. Dataran rendah, dataran rendah pesisir Arafura, pesisir Transplai, dan lain-lain. F. Pantai, Pantai Tirton, Pantai Teluk Venu, dan lain-lain. Kemudian nama pulau Kepulauan Maluku. A. Gunung, Gunung Binaya, Gunung Gak Konara, dan lain-lain. B. Lembah, lembah Argo, lembah Aliamato, dan lain-lain. C. Bukit, Bukit Durian, Bukit Faramadiahi, dan lain-lain. D. Sungai, Sungai Apu, Sungai Castello, dan lain-lain. E. Dataran rendah, dataran rendah Ambon, dan lain-lain. F. Pantai, Pantai Ora, Pantai Ngurbloat, dan lain-lain. Nama pulau, Pulau Bali. A. Gunung, Gunung Agung, Gunung Batur, dan lain-lain. B. Lembah, lembah Pantunan, lembah Tukat Melangit, dan lain-lain. C. Bukit, Bukit Asah, Bukit Jambul, dan lain-lain. Sungai, Sungai Ayung, Sungai Balangan, dan lain-lain. E. Dataran rendah, dataran rendah Badung, dataran rendah Tabanan, dan lain-lain. F. Pantai, Pantai Kute, Pantai Sanur, Pantai Tanah Lot, dan lain-lain. Nama pulau Kepulauan Nusa Tenggara. A. Gunung Kelimutu, Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan lain-lain. B. Lembah, lembah Palilo, lembah Jarimbu, dan lain-lain. C. Bukit, Bukit Batu Hidung, Bukit Mando, dan lain-lain. D. Sungai, Sungai Kombaniru, Sungai Asesa, dan lain-lain. E. Dataran rendah, dataran rendah Taliwang, dataran rendah Seteluk, dataran rendah Alas, dan lain-lain. Dan F. Pantai, Pantai Senggigi, Pantai Gili Trawangan, dan lain-lain. Selanjutnya pada Ayo Mengamati halaman 94. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Berikut adalah contoh dari kakak yang kebetulan kakak berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Nama Provinsi Jawa Tengah. A. Gunungnya Gunung Slamet, Gunung Sindoro,
Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan lainnya. B. Lembah, Lembah Madu, Lembah Sumilir, dan Lembah Tularan. C. Bukitnya, Bukit Sikunir, Bukit Sri Gunung, dan lain-lain. D. Sungai, Sungai Serayu, Sungai Bengawan Solo, Kali Progo, dan lain-lain. E. Dataran rendah, Dataran rendah Surakarta, Dataran rendah Semarang, Dataran rendah Tegal, dan lain-lain. F. Pantai, pantainya yaitu Pantai Teluk Penyu, Pantai Laguna, Pantai Karangagung, Pantai Pasir Putih, Pantai Kartini, dan lain-lain. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 95, kita akan menjawab 3 pertanyaan. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Jawab, musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Nomor 2. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Jawab, musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Nomor 3. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Jawab, angin muson disebut juga dengan angin musim, adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 96, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Kemudian selanjutnya pada halaman 97, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf 1, ide pokoknya Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf kedua, ide pokoknya banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Paragraf ketiga, ide pokoknya faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf keempat, ide pokoknya air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf kelima, ide pokoknya selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf ke-6, ide pokoknya di sisi lain manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Dan pada paragraf ke-7, ide pokoknya faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Berikutnya Ayo Berlatih halaman 101. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Berikut adalah jawabannya, silahkan diperhatikan. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 102, amatilah gambar-gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah jawabannya, silahkan disimak dan diperhatikan.
Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.